Shalom, pagi bersama, dudukkan kepala, pejamkan hati saudara. Terima kasih Bapa buat pembiayaan yang Kau berikan dan hidup kami. Kami rasakan bagaikan umat Israel ada di Goshen. Masalah boleh ada, tapi Engkau sudah peliharakan. Kami bangun tubuh yang sehat, maka kami adakan mesbah, keluarga mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan para Bapa di surga. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa syafaat mereka di surga. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 42. 46 sekali, 46. Di taman Getsemani, lalu pergi Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-murid Yesus juga mengikut dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata pada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perutnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Kata Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Firman Tuhan cukup jelas, tapi bagi kita ini kita dapat berkat pagi ini. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lalu Yesus menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ingat, Yesus dalam kemanusiaan. Dia Allah 100% dan dia manusia 100%. Tapi dalam kemanusiaan dia juga memiliki rasa takut. Sebagaimana saudara hadapi persoalan rasa. Rasa takut ada di tubuh manusia. Rasa takut sudah ada di Taman Eden ketika manusia berbuat dosa. Demikian juga Yesus dalam kemanusiaan. Dia rasa takut. Bukan rasa takut, tetapi lebih hebat dikatakan dalam firman Tuhan. Dia sangat ketakutan. Jadi rasa takut yang luar biasa. Ya, rasa takut yang luar biasa. Dan apa dikerjakan? Dia bersungguh-sungguh. Demikian tadi. Kalau saya menghadapi badai persoalan hidup yang membuat seorang takut, bukan saya takut, ketakutan menghadapi masalah yang hadapi, utang, mungkin mobil dan segala-galanya. Hanya satu kunci, apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berdoa. Justru kata bersungguh-sungguh kepada berdoa, Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan akan beri kekuatan untuk menghadapi masa itu. Saudara bisa karena doa. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Hanya satu kunci ketika saudara menghadapi masalah. Satu kunci, minta kekuatan dari Tuhan dalam masalah.
minta kekuatan dan menghadapi masa. Tuhan beri kekuatan kami untuk menghadapi masa. Sebagaimana dikatakan pada ayat 40. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada malaikat. Menampakkan diri kekuatan kepada Yesus. Hari ini Tuhan juga beri kekuatan dari saudara dalam menghadapi masa problem yang ada. Mohon kekuatan. Maka bersuara sungguh bisa hadapi masa ini bersama dengan Tuhan. Teman, ingat dalam Roma 8 ayat 38, 39, 37, penindasan dan segala-galanya. Jemaat Roma mengalami, saudara mengalami penindasan, persoalan hidup yang tidak bisa memisahkan antara kami dengan Allah yang kasih. Kita kuat, kita bisa. Amin. Hadapi, berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka kita perlu tiap hari berdoa. Apalagi pagi-pagi sebelum kita bekerja, berdagang sekolah, mohon kekuatan. Malam, tengah malam bergumul, mohon kekuatan. Nanti di balik kita menang. Tadi katakan ada kemenangan yang Tuhan beserta kita semua. Makanya dalam Roma 8 ayat 32, jika Allah pihak kita, siapakah lawan? Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, kembalikan kami besok pagi yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.